Oke, selamat malam teman-teman belajar dari mereka. Terima kasih sudah bergabung dan meluangkan waktu pada malam hari ini. Semoga sesi belajar dari mereka pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sesi pada malam hari ini adalah sesi ke-35 loh, teman-teman. Belajar dari mereka tidak akan dapat melaksanakan sesi sampai ke-35 tanpa dukungan dari teman-teman dan khususnya dari tamu inspiratif yang pada hari ini datang, Prof. Yandi Andriyatmo dari Universitas Indonesia. Dan sebelumnya juga saya ingin berterima kasih bagi Universitas Alauddin Makassar yang sudah mendukung gerakan belajar dari mereka selama bulan Juli ini. Dan terlebih juga kepada Universitas Riau yang sudah mendukung gerakan belajar dari mereka bahkan dari bulan Mei ya, Pak Gun ya, dari bulan Mei, dan pada malam hari ini sudah akan menerbitkan sertifikat bagi teman-teman. Nanti link sertifikat akan diberikan di akhir acara, teman-teman. Jadi tunggu sampai akhir acara. Baik, mungkin kita akan langsung mulai saja. Selamat malam, Prof. Yandi. Selamat malam, Pak. Ya, terima kasih Prof. Yandi sekali lagi atas waktu yang diberikan di tengah-tengah kesibukan Prof. Yandi mengajar dan aktivitas lainnya. Prof masih menyediakan waktu pada malam hari ini di mana harusnya Prof bisa beristirahat dengan santai gitu. Terima kasih Prof sudah meluangkan waktunya. Siap. Ya, jadi kita akan bagi 3 sesi nih Prof dan teman-teman. Jadi sesi pertama kita sudah menyiapkan 3 pertanyaan yang cukup dijawab singkat saja. Pertanyaan ini disiapkan oleh saya, oleh Pak Gun Faisal, dan oleh Pak Trisno. Dan nanti di sesi kedua, Prof. Yandi akan menyediakan paparan nih teman-teman. Ini di sini nih ilmunya sangat penting bagi teman-teman. Catat, karena nanti di form registrasi untuk sertifikat, teman-teman harus menuliskan summary-nya dari bahan yang kita diskusikan pada malam hari ini. Oke? Dan di sesi ketiga nanti teman-teman bisa berdiskusi langsung dengan Prof. Yandi. Dan sekarang kita juga merasa terhormat ada Prof. Emir hadir pada malam hari ini. Terima kasih Prof. Emir. Oke, langsung saja di sesi pertama. Pertanyaan pertama ini yang saya siapkan ini jauh-jauh hari untuk Prof. Yandi. Mungkin singkat aja Prof, karena Prof ada paparan. Pola interaksi manusia berubah selama 6 bulan pertama 2020 nih Prof. Jarak fisik antar manusia juga semakin melebar. Secara psikologis kita juga nggak lagi merasa nyaman di dalam satu ruang untuk berdekatan gitu. Apakah menurut Prof. Yandi pola yang baru ini akan berdampak permanen di dalam skala dan pola rancang arsitektural? Mungkin singkat aja Prof. Iya untuk sementara waktu sampai kemudian kita bicara vaksin ya yang akan dipakai oleh seluruh dunia, maka mungkin akan kembali lagi. Tapi nevertheless sebenarnya dalam 2-3 tahun ke depan itu akan terhadap bagaimana kita berinteraksi. Baik, baik. Terima kasih Prof. Nah, ini ada pertanyaan yang sudah disiapkan oleh Pak Gun. Oh ini Pak Trisno ini ya, Pak Trisno. Ya betul. Ya. Daniel. Mungkin bisa langsung dibacakan Pak Trisno untuk Prof. Yandi. Ya, Prof. Begini, beberapa aspek signifikan dalam pendidikan arsitektur perlu mengalami adaptasi. Maka menurut Prof, kira-kira apa yang paling prioritas atau penting dibenahi dalam pendidikan arsitektur di masa pandemik dan pasca COVID-19 ini? Terima kasih, Prof. Ya, ini akan saya jawab di dalam presentasi saya sih kebanyakan. Baik, Prof. Baik. Nah, ini ada pertanyaan ketiga dari Pak Gun Faisal. Pak Gun Faisal. Oke. Mungkin hampir sama mungkin dengan pertanyaan Pak Trisno katanya. Mungkin ini akan dijawab di paparannya ya. Ya, cara belajar masa pandemik mungkin berubah khususnya di dalam arsitektur. Basic skill lab maupun studio berbeda dengan kelas teori. Solusi apa yang menurut? Ya betul. Ini akan saya jelaskan dalam paparan saya. Baik, terima kasih Prof. Jadi sesi pertama sudah selesai teman-teman. Ini adalah sesi ultimate yang akan teman-teman dengar selanjutnya. Saya akan stop share. Dan Prof bisa mulai share.
Mudah-mudahan sudah kelihatan belum? Iya, sudah kelihatan, Prof. Sudah kelihatan. ya? Oke. Ini mungkin bisa di full screen, Prof. Ya. Oke. Terima kasih nih teman-teman semua sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk presentasi tentang apa yang saat ini saya lakukan atau dalam beberapa lama ini saya lakukan, tapi kemudian ada beberapa hal yang saya lakukan dalam terkait COVID. Jadi bagaimana kemudian COVID merubah kami, itu satu hal. Tadi kan pertanyaan tentang itu ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana saya melihat pendidikan arsitektur untuk masa depan. Ini dua hal ini yang kemudian mempengaruhi bagaimana kami menjalankan pendidikan arsitektur di Universitas Indonesia. Sehingga seperti yang Mas Dandi sampaikan, memang saya mengambil judulnya Pendidikan Arsitektur Pasca COVID-19. Nah, si COVID ini kemudian menjadi semacam trigger bagi kami untuk melakukan perubahan-perubahan yang sebenarnya menurut saya mungkin menjadi sangat signifikan karena kita lebih berani untuk melakukannya. Nah, ini hal yang menurut saya cukup relevan. Kenapa? Manakala saya ngomongin tentang perubahan pendidikan akibat COVID-19, kita mesti melihat ada 3 perubahan setidaknya yang saya lihat. Pertama adalah perubahan model delivery. Kita mungkin dulu dipaksa menjadi, ya dosen itu biasanya katanya sama teaching ya, teaching oriented, kapan ini ngajarnya, terus menggunakan kata-kata asistensi dan seterusnya. Nah, sekarang teaching berubah menjadi learning fokusnya. Karena mahasiswa sudah tidak lagi berada di kampus, sehingga sebenarnya proses teaching itu menjadi lebih sedikit, tetapi bagaimana kita mendorong mahasiswa untuk menjalani learning mereka sendiri. Nah, ini yang challenge besar bagi kami untuk bagaimana kemudian learning itu dilakukan, bagaimana kemudian mahasiswa up to standar sampai kemudian mereka memahami dan kemudian sampai ke goalnya mereka. Nah, learning ini fokus kami dalam studio belakangan. Nah, kemudian yang kedua adalah perubahan medium perolehan informasi. Kita sudah tidak lagi bisa berhadapan dengan the aktual arsitekturnya, the aktual site-nya, faktanya. Tapi semuanya sekarang berubah, informasi didapatkan dengan cara yang berubah. Dunia digital menjadi seringkali menjadi satu-satunya cara untuk kemudian kita mempelajari arsitektur. Nah, mau tidak mau akhirnya terjadi fokus perubahan pengetahuan arsitektur. Ini yang mungkin agak berat bagi beberapa orang, tapi bagi saya ini adalah challenge yang sangat penting karena banyak aspek, termasuk diantaranya aspek keindahan, dilihat dengan cara yang berbeda. Karena kemudian ini menjadi penciri dari metode desain yang kami kembangkan di Universitas Indonesia. Kenapa dia? Oke. Nah, sehingga akhirnya si pandemi ini memaksa kita untuk membuat setidaknya 4 transformasi medium. Pandemi COVID-19 itu bukan menjadikan alasan bagi seorang pendidik untuk turun, tetapi sebenarnya ini menjadi pemicu bagi seorang pendidik untuk bagaimana kita bisa melakukan transformasi. Nah, transformasi terhadap medium itu menjadi penting, transformasi peran dosen itu menjadi sangat penting, transformasi sikap belajar, dan transformasi konten pengetahuan. 4 hal ini itu baiknya kita laksanakan dengan kondisi yang sekarang. Saya mulai dengan tantangan online studio. Saya lagi sedang membuat buku ini, lagi membuat buku tentang studio tahun kedua di arsitektur UI. Kami di tahun kedua itu masih menggunakan tangan. Semuanya tidak menggunakan digital, tapi menggunakan tangan. Nah, manakala online studio itu memaksa kita untuk menggunakan segala macam dunia digital dan seterusnya, bagaimana kita meminta mahasiswa untuk kemudian engage dengan pekerjaannya. Nah, ini yang
Ini buku ini mudah-mudahan selesai. Ini dalam tahap akhir ya. Draftnya sudah selesai sebenarnya. Kami lagi sedang dalam finishing gitu ya. Tentang, nah, engagement dalam proses itu menjadi penting karena problem dari mahasiswa yang tidak ke kampus adalah dia engage dengan pekerjaannya. Dia mencintai apa yang dilakukannya. Nah, ini yang kami melihat barangkali kalau mahasiswa diminta untuk melakukan pekerjaannya dengan passion, dengan hati, maka dia akan menghasilkan pekerjaan yang sangat berbeda. The art of making itu menjadi sangat penting. Nah, sehingga di dalam studio PA2 kami meminta mereka untuk melakukan direct making, drawing, model making, dan seterusnya. Nah, ini beberapa contoh. Saya langsung sampaikan beberapa contoh yang kemudian di dalam studio kami itu. Ini judulnya bukunya itu Inside the Dwelling. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kami sampaikan manakala sudah selesai semuanya. Di sini kelihatan bagaimana ini interiority daripada apa yang kemudian dilakukan. Project 2 ini kaitan sama dwelling, itu merupakan project yang ke studio yang kedua. Jadi kalau di kami di UI itu tahun pertama itu desain dasar 1, kemudian desain dasar 2, kemudian di tahun yang kedua mereka akan berhadapan dengan PA1 dan kemudian PA2. Nah, PA2 ini kaitannya sama dwelling, PA1 itu kaitannya dengan studi yang berbasis inside out, self, dari diri. Nah, penciri dari PA2 ini adalah bagaimana kemudian seorang mahasiswa kemudian mendalami apa yang disebut dengan pengetahuan tektonik, the art of joining. Sehingga mereka diminta untuk menyusun performan arsitektur berdasarkan interiority-nya. Nah, saya bisa menjelaskan tentang interiority itu kalau memang ditanyakan akan lebih detail. Tapi di sini kelihatan ya, ada question tentang boundaries, batas itu sebenarnya seperti apa, kemudian bagaimana kita mendefine batas dan seterusnya. Nah, ini maket yang dibuat oleh mahasiswa di rumahnya masing-masing. Jadi kita membangun sebuah prosedur bagaimana seorang mahasiswa kemudian mengkonstruksikan pengetahuan tektoniknya, mengkonstruksikan pengetahuan dwellingnya bisa menjadi dari apa diinginkan oleh si mahasiswa tersebut. Ini adalah drawing dari programmingnya. Untuk diingat ini adalah PA kedua ya, semester 4 PA kedua. Jadi bukan PA keempat, tapi ini PA kedua. Di sini kelihatan bagaimana kemudian elemen arsitektur, ruang arsitektur kemudian diperhatikan satu demi satu, kemudian sampai dia kemudian menghasilkan ruang yang sangat berbeda kaitan dengan dwellingnya. Nah, ini maket yang kemudian dibuat. Ini semua dilakukan dengan tangan, jadi tidak ada digital. Semua aspek diperhitungkan, aspek. Nah, ini kan sebenarnya manakala kami melakukan studio ini dari rumah dan dosen menghasilkan satu keruangan. Kalau percaya adalah mahasiswa melakukan pencarian arsitekturnya dari itu akan terjadi. Mereka dan seterusnya menjadi itu pasti harusnya di awal di dalam pendidikan itu kita bisa yang sekarang, makanya waktu itu kita eksperimen dan alhamdulillah melakukannya dengan lebih baik. Nah, hal pengembang itu arsitektur mahasiswa
Nah, manakala kita ngomongin tentang data menjadi sangat penting, mau tidak mau, kemampuan dari making, membuat prototyping, scripting, dan coding itu menjadi hal-hal yang menurut saya perlu dipelajari untuk arsitek masa depan. Kami percaya sebuah kurikulum, saya sangat percaya kurikulum itu bukan dibuat karena saya dulu belajarnya seperti apa, tetapi kurikulum itu adalah sebuah lintasan yang kami memprediksi mahasiswa akan bertahan seperti apa di masa depan dan bagaimana kemudian dia bisa mempelajari pengetahuan barunya di masa depan. Jadi pengetahuan-pengetahuan baru yang mungkin terjadi mestinya kita berikan channel kepada mahasiswa, sehingga makerspace itu sebuah keharusan saat ini. Nah, hal yang lain yang menurut saya perlu dikembangkan itu adalah bagaimana kemudian mahasiswa membangun argumen yang sifatnya bisa dipertanggungjawabkan. Arsitektur selayaknya performatif, arsitektur selayaknya mempertimbangkan bagaimana bekerjanya. Nah, modeling, simulasi, optimasi itu menjadi penciri utama. Nah, ini yang kalau misalnya kita tadi pagi itu kan ada Nelich bicara kan itu kaitannya dengan AI, intelligent ya, AI dan seterusnya, AI. Itu juga kaitannya sama bagaimana ini kita bisa masuk ke dalam sebuah sistem yang kemudian machine learning dan seterusnya, generative form dan seterusnya. Ini yang perlu kita pelajari untuk masa depan dan rasanya sebuah universitas akan berkembang kalau dia juga memberikan dasar-dasar pengetahuan itu. Sehingga UI mesti melakukan itu. Nah, ini yang saya lakukan di dalam studio saya. Studi perancangan berbasis data dan informasi. Jadi waktu itu kita mengambil topiknya tentang big data. Jadi semua dilakukan secara remote ya dari seperti juga apa yang terjadi pada sekolah-sekolah arsitektur di seluruh dunia gitu. Nah, data yang ada di dunia itu menjadi site, menjadi konteks, menjadi teks yang harus kita pelajari dan kemudian kita susun sedemikian rupa sehingga dia bisa menjadi prediksi bagi kemungkinan ruang arsitekturnya. Nah, mahasiswa diminta untuk melihat data-data yang ada, seperti umpamanya kalau misalnya kita melihat apa yang terjadi sama mungkin dulu istilahnya wartel, warung telepon, kemudian berubah menjadi warnet. Wartelnya hilang, kemudian jadi warnet. Sekarang warnet kemudian menjadi berubah karena internet sudah ada di rumah. Jadi orang-orang mungkin tidak perlu lagi ke sana kecuali untuk bermain game. Atau bioskop yang kemudian dibawa ke rumah, atau taksi yang ditinggalkan orang-orang karena sekarang sudah menggunakan Grab atau ojek, atau hotel yang pada waktu itu mulai berkurang kapasitasnya karena adanya Airbnb dan seterusnya. Nah, begitu juga pola dari sebaran GoFood dan seterusnya. Orang-orang tuh beli apa ya? Kalau orang-orang beli makanan apa ya? Apakah kemudian makanan yang dibeli itu menggambarkan situasi dari geopolitik, geografi dari foodnya? Dengan demikian kita bisa memprediksi, oh makanan, kalau saya membangun arsitektur berbasis ini terkait sama makanan mungkin akan lebih laku daripada arsitektur yang lainnya. Nah, dengan big data kita bisa memprediksi future, dengan big data sebenarnya kita bisa membangun arsitektur yang baru. Nah, mahasiswa diminta untuk mempelajari data-data yang ada, diminta untuk mempelajari pattern dari data yang ada, dan kemudian mereka diminta untuk membuat program dari data itu. Nah, untuk sampai ke sana, kami minta mereka untuk melakukan mapping. Ini sebenarnya dilakukan semuanya di rumah, jadi tidak ada yang dilakukan. Mereka tidak diminta untuk keluar rumah dan seterusnya, semua dilakukan di rumah sama sekali. Mappingnya sebenarnya kayak mapping yang kemudian satu-satu dilihatin. Sebenarnya contohnya umpamanya, apakah terjadi pola perubahan kantor di Jakarta, manakala kemudian orang-orang menjadi tidak bekerja di kantornya. Nah, bagaimana kantor dijalankan? Nah, ini kan yang kemudian yang harus dibaca itu adalah
Apakah semua kantor begitu, atau adakah kantor-kantor, adakah pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memang tidak terpengaruh oleh COVID? Mereka tetap hadir. Atau sebenarnya jangan-jangan COVID ini hanya berpengaruh pada mereka-mereka yang terkoneksi, tapi orang-orang yang tidak terkoneksi sebenarnya tidak terpengaruh. Kita bicara pada low income dan seterusnya, gitu. Artinya kehidupan mereka akan biasa saja. Nah, ini yang peta sebaran dan orang report dari mana, dan kemudian bagaimana hubungan interkoneksi satu sama lain kemudian dipelajari. Dengan demikian bisa dilihat banyak hal dari sana. Atau kita bisa lihat peta-peta, jenis peta-peta yang lain overlap satu sama lain yang kaitannya dengan pergerakan umpamanya. Ini adalah ini pekerjaan mahasiswa saya untuk melihat overlap dari perubahan situasi sebelum dan sesudah COVID umpamanya. Bagaimana posisi COVID terhadap kegiatan pekerjaan dan seterusnya. Ini kalau tadi itu bagaimana kami mempelajari mapping di dalam studio yang bisa dilakukan remote ya sebenarnya, atau teknik-teknik yang sifatnya ini kan kolase ya, kemudian bagaimana kolase dari solid point dari setiap tempat, dari data-data ini sebenarnya berkembang di banyak di dalam studio kami itu. Kemudian apakah kemudian contohnya kita bisa mengambil data pusat-pusat kejahatan atau bagaimana orang berkumpul, atau bagaimana kegiatan tertentu, produksi tertentu, movie dan seterusnya yang kaitannya dengan mapping ini. Nah, dengan demikian kita bisa memetakan kegiatan-kegiatan yang ada dan kemudian kegiatan apa yang hilang dengan keadaan COVID. Ini layer movie, konser, bagaimana kemudian konser berubah menjadi YouTuber, dan kemudian ruang apa yang kemudian ini kita bicara Raffi Ahmad ya, yang mungkin Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Atta Halilintar ya, dan seterusnya gitu ya, yang kemudian mereka menjadi, atau Baim ya, menjadi sedemikian terkenalnya, sampai Raffi Ahmad itu rumahnya dibikin menjadi sedemikian rupa, menjadi rumah produksi, dan seterusnya, yang kemudian berbeda dengan konser yang biasanya, atau production house yang biasanya, atau ruang studio yang biasanya. Nah, ini kan perubahan ruang terhadap COVID dan sebelum COVID itu bisa dirasakan, dan kemudian bisa membuat program-program baru. Karena ini memang di dalam studio ini yang kami cari itu adalah ruang apa yang mungkin terjadi manakala kemudian adanya perubahan dari society kita. Nah, ini kan yang tadi itu, kemudian ini bisa lewat data ya, orang yang terkoneksi dengan orang yang tidak terkoneksi, sehingga kita bisa tahu tipe matriksnya, diagramnya seperti apa, dan dengan demikian sebenarnya lebih mudah bagi kita kemudian untuk membuat program yang baru. Nah, ini kan program-program yang kemudian keluar dari sana. Nah, kemudian dari sini mahasiswa bisa membuat skenario yang kemudian bisa memaksa mereka untuk bercerita kemungkinan-kemungkinan ruang arsitekturnya. Nah, ini yang kaitannya dengan kondisi COVID, ternyata logistik itu menjadi isu utama karena kita semua berada di rumah dan kita berharap apa yang kita butuhkan itu datang ke rumah kita. Sehingga programming arsitektur yang lebih utama itu adalah programming untuk sistem logistik, barangkali seperti itu. Nah, sistem logistik itu sebenarnya seperti apa sih pengudangannya, kemudian sortingnya, dan seterusnya. Nah, ini mungkin dulu kita nggak akan bicara begini kalau sebelum COVID, kita akan langsung aja gudang atau kantor atau apa gitu. Tapi kalau sekarang kita harus melihat bagaimana kemudian si logistik ini kaitannya dengan privasi, security, keselamatan, karena kita tahu persis barang yang diantar ke kita likely akan ada trace COVID-nya, dan ini bagaimana kemudian yang mana saat kita terima, kita merasa aman dengan kehadiran barang tersebut. Nah, ini kan sehingga sistem distribusi arsitektur dari si logistik ini menjadi hal yang perlu kita pelajari, perlu mahasiswa pelajari. Nah, ini yang tadi itu ya, contoh-contohnya kemudian dari sana skenarionya dibangun dari whatever kondisi atau isu yang kemudian yang dibangun oleh mahasiswa, sampai kemudian mereka bisa menghasilkan ruang coworking yang seperti apa, atau ruang arsitektur yang seperti apa yang kemudian relevan dengan kondisi yang sekarang, yang manakala kita bicara tentang protokol, meeting, dan seterusnya. Ini contoh-contohnya. Manakala kemudian mahasiswa atau manakala kemudian orang datang, ini mahasiswa ya,
akses kontrol sistemnya seperti apa, sehingga si orang yang ketemu dalam sebuah tempat itu memenuhi protokol dari COVID dan seterusnya. Ini yang logistik, bagaimana kemudian logistik dilakukan dari loncat-loncat, possibility drone atau robot atau apapun itu yang kemudian bekerja di dalam sistem arsitekturnya. Kalau kita mungkin GoFood, Gojek dan seterusnya lah itu, atau GoSend dan seterusnya ya, yang kemudian menjadi penting, aksesnya seperti apa, kemudian bagaimana disortir dan seterusnya. Nah, ini yang kaitannya dengan movie, bagaimana kemudian sistem movie dan penghasil pembuatan film menjadi sangat berubah dengan kondisi yang sekarang, belajar dari apa yang terjadi dari masa ke masa. Sebenarnya di dalam situ, tapi saya nggak tunjukkan di sini, sebenarnya si mahasiswa diminta untuk melihat bagaimana perubahan entertainment dari masa ke masa, dari masa video mungkin barangkali, atau mungkin zaman dia disorot dengan waktu pas Mickey Mouse begitu ya, atau Charlie Chaplin itu kan masih disorot begitu ya, kemudian menjadi bioskop, kemudian video sekarang kan udah di digital dan seterusnya. Nah, ini yang perubahan entertainment itu kemudian mendasari bagaimana kemudian perubahan arsitektur entertainment itu, dan dia harus mempelajari itu kaitannya dengan skenario programming arsitektur yang sekarang itu kira-kira seperti apa. Nah, ini kalau kaitannya sama food gitu ya, restoran masa depan itu kira-kira seperti apa sih? Restoran yang kemudian hadir di saat sekarang itu kira-kira seperti apa? Manakala sebenarnya yang dibicarakan itu bukan lagi kita makan di tempat, tapi kemudian sistem delivery-nya itu menjadi lebih utama dan kitchen-nya menjadi lebih diutamakan di sini. Sehingga ini yang display itu adalah apa yang terjadi di laptop kita atau apa yang terjadi di HP kita. Tapi kemudian sistem making food-nya itu yang menjadi penting, sehingga kitchen, cloud kitchen itu diistilahkan cloud kitchen oleh si mahasiswa itu menjadi relevan untuk kemudian dibangun programmingnya. Ini detail-detail ya yang kemudian mereka lakukan. Jadi sebenarnya sih dari tidak ada yang kemudian keluar dari sebenarnya biasa saja gitu ya, setelah menghasilkan programming yang baru, kemudian mereka memprediksi berbasiskan data yang ada, kemudian mereka bisa membuat arsitektur yang sebenarnya pada umum kita lakukan. Nah, hal yang lain yang menurut saya agak penting sebenarnya adalah kalau tadi itu kita mendesain berdasarkan dengan cara yang relatively bukan lagi mendapatkan tanah kosong atau site dan seterusnya, kemudian tahu tornya seperti apa, tapi mereka diminta untuk meng-create project-project yang mungkin hadir dengan kondisi COVID dan seterusnya gitu ya, dan setelah COVID gitu ya, mempelajari hal seperti itu. Hal yang lain yang menurut saya agak penting adalah COVID ini memaksa kita untuk masuk ke dalam dunia digital lebih dalam. Ada banyak hal yang kemudian menjadi lebih efisien. Kita barangkali bisa meminta komputer untuk banyak hal melakukan pekerjaan perulangan-perulangan berbasis dari algoritma dan seterusnya. Nah, itu satu hal. Kemudian juga prinsip dari teaching, belajar itu menjadi mereka learning dan kemudian making. Nah, making itu menjadi sangat penting sehingga ide menghasilkan prototyping itu menjadi penting di zaman sekarang. Nah, karena prototyping itu penting, prototyping itu artinya mereka diminta untuk bisa langsung melihat dan kemudian testing apa yang mereka buat secara langsung. Kalau dulu kan sifatnya lebih ke abstrak, kalau sekarang kan bisa langsung karena ada alat robot yang kemudian apapun itu yang bisa memaksa kehadiran si objeknya, gitu. Si scripting dan coding itu jadi sangat penting untuk kemudian dipelajari. Kolaborasi itu menjadi sangat penting, artinya kita bukan lagi bicara pada bidang kita saja, apalagi sekarang belajar dari ilmu kedokteran, ilmu mesin, ilmu mekanika fluida, ilmu pengudaraan menjadi sangat penting. Nah, sehingga bagaimana kita mengkoneksikan pengetahuan kita satu sama lain itu menjadi relevan untuk kemudian menghasilkan arsitektur yang baru. Design thinking dan making itu menjadi keharusan di dalam pembangunan kurikulum tentunya. Ini yang kemudian kami pelajari di UI. Mahasiswa diminta untuk kemudian
belajar setidaknya bagaimana untuk membuat scripting dan kemudian menyuruh alat melakukan apa yang kita inginkan. Jadi dengan demikian bisa membuat sesuatu dari sana untuk si prototyping atau apapun itu juga. Nah ini yang kalau kaitannya sekarang kita bisa tentang generative form atau apapun itu gitu ya, yang kita bisa memaksa perulang atau si mesin belajar dari data apa yang dikasih dan kemudian bereaksi terhadap data yang dikasih sehingga dia bisa menghasilkan arsitektur yang sama sekali berbeda dengan basis scripting tadi itu, umpamanya ini seperti itu. Nah ini kemudian dipelajari dan kemudian bisa dilakukan prediktif arsitekturnya dan kita bisa merespon dari apa yang kemudian dihasilkan. Nah, itu contoh-contoh dari apa yang kami lakukan di DOI kaitannya sama bagaimana kemudian kita masuk ke dalam dunia digital itu. Nah, selanjutnya yang perlu saya sampaikan adalah dengan kondisi COVID yang sekarang, sebenarnya perancangan tidak lain sudah tidak bisa lagi kalau tidak mempertimbangkan performance. Jadi, mungkin arsitekturnya bagus, tapi kalau kemudian manakala kita masuk ke dalam situ kemudian kita terkontaminasi dengan COVID, maka kemudian jadinya PR bagi orang-orang yang ada di situ. Nah ini yang seberapa kemudian kita memperhatikan performance dari arsitektur kita. Nah ini yang menurut kami mahasiswa kemudian mestinya mereka bisa mempelajari modeling, mereka bisa melakukan simulasi dan optimasi terhadap building performance-nya. Nah, sehingga bagi kami itu perancangan berbasis performance itu menjadi relevan untuk dipelajari masa sekarang karena adanya kemampuan dari perhitungan matematik dan komputer yang sangat canggih dan kita bisa meminta mereka untuk mengkoreksi apa yang kita lakukan. Dengan demikian yang dihasilkan itu menjadi lebih masuk akal, lebih logik dan bukan lagi kira-kira atau intuisi based. Nah, performance ini biasanya karena ada urgensi yang diperjuangkan. Jadi arsitektur itu nggak lain adalah kita lagi memperjuangkan apa. Apakah kita lagi memperjuangkan pengudaraan yang terbaik masuk ke dalam bangunan kita? Apakah kita lagi memperjuangkan supaya kualitas air yang ada di sekitar kita itu menjadi lebih baik? Atau yang lainnya? Atau sebenarnya kita lagi memperjuangkan bagaimana kita mendapatkan makanan yang terbaik yang kemudian hadir di dalam ruang hidup kita. Nah, arsitektur itu tidak lain adalah itu menurut saya. Arsitektur bekerja adalah ruang yang perlu kita dapatkan sekarang. Nah, sehingga sebenarnya kalau kita bicara tentang CFD computational fluid dynamics itu menjadi sebuah keharusan untuk dipelajari. Tapi ini kami tidak mengajarkan mahasiswa, tapi yang terjadi adalah manakala kami beranggapan dia perlu membuktikan performance-nya. Kalau kita biasanya kan, kalau dulu tuh kami itu membuatnya dengan gambar anak panah, tapi sekarang tidak bisa lagi gitu. Si mahasiswa mesti menunjukkan apa iya kalau si bangunannya itu bekerja seperti memang secara saintifik, fisika bangunan bekerja seperti itu. Karena komputernya sudah bisa menghitung itu. Nah ini yang sistem ini bangunan dibuat untuk mempurifikasi udara. Jadi kondisi yang sekarang mungkin COVID, polusi, dan seterusnya sangat banyak gitu ya. Nah bagaimana membuat bangunan yang kita bisa mengarahkan angin ke sebuah tempat, kemudian angin itu disaring sedemikian rupa, sehingga kita bisa mendapatkan udara yang lebih baik. Nah, ilmu fisika bangunan menjadi relevan untuk kemudian dipelajari dan kita bisa mengarahkan performance arsitektur berdasarkan pemahaman kita akan fisika bangunan tersebut dan bagaimana fisika bangunan bekerja pada bangunan kita. Ini proyeknya, jadinya kira-kira seperti itu dengan data-data yang kemudian didapat dari si mahasiswanya. Ini proyek yang lain yang kaitannya sama water, bagaimana kita bisa mempurifikasi air. Karena sebenarnya COVID itu membuat kita rethinking tentang sebenarnya kita tuh arsitektur kita tuh ngapain ya gitu. Apa sih sebenarnya yang diperjuangkan dari, karena kita jadinya kan menjadi tidak bisa ngapa-ngapain, kita jadi helpless karena ternyata pemikiran kita tentang arsitektur selama ini lebih kepada kita menyediakan ruang, bukan kepada bagaimana kita mendapatkan ruang yang melindungi kita. Nah ini yang kemudian menjadi penting untuk kemudian dipelajari di dalam pendidikan arsitektur
bagaimana kita menyediakan ruang arsitektur yang kemudian melindungi kita manakala kita hidup dalam bumi. Ini bagaimana kemudian air dipurifikasi kemudian menjadi arsitektur di perpustakaannya dengan sistem yang kemudian sudah diajarkan oleh alam dengan pengetahuan IPA, biologi dan seterusnya tentunya. Ini bagaimana kemudian kita mempertahankan arsitektur yang tujuannya adalah mempertahankan makanan. Ini ikan yang diperjuangkan dengan membuat arsitektur karang. Bagaimana kemudian karang bisa menjadi lebih baik dan seterusnya. Ada ruang-ruang hidup diantaranya, tapi kemudian yang lebih penting itu sebenarnya bagaimana kemudian ikan itu kita mendapatkan ikan karena kita memang memberikan rumah kepada si ikan tersebut. Ini untuk tanaman-tanaman langka pada daerah tertentu, gitu, sehingga kita bisa tahu berbagai jenis anggrek dan seterusnya, karena tanaman-tanaman itu pastinya dia memberikan kegunaan tertentu bagi bumi. Ini contoh-contoh drawingnya yang kemudian bisa dihasilkan dari pemikiran bagaimana kemudian arsitektur memperform dari apa yang urgensi yang kita perjuangkan. Ini makanan kaitannya sama sekarang itu food itu menjadi sangat isu sehingga bagaimana kita membangun sebuah arsitektur yang memang tujuannya adalah melindungi ketersediaan makanan kita secara general seperti itu. Nah, kemudian apa yang sudah dilakukan oleh UI? Kalau tadi itu kan saya bicara pada apa yang dilakukan oleh kami sebagai pengajar dan bagaimana kami menyusunnya berdasarkan kurikulum. Kemudian sekarang apa yang dilakukan oleh Fakultas Teknik Universitas Indonesia untuk kemudian mematchingkan apa yang kemudian jadi perubahan pengetahuan dan bagaimana pengetahuan arsitektur itu bergerak. Nah, saat ini di Fakultas Teknik Universitas Indonesia, kami lagi membangun makerspace, lab makerspace, dan sedikit lagi jadi. Mudah-mudahan sih dalam bulan ini sudah jadi, gitu ya. Saya arsiteknya. Kemudian kami juga membangun yang disebut dengan smart classroom, karena tadi itu kan bagaimana kita membuat sebuah classroom yang sifatnya memang berbasis interkoneksi seperti yang kita lakukan sekarang. Kan sekarang interkoneksi, gitu ya. Dosennya di mana, itunya seperti apa dan seterusnya, gitu. Nah, kami lagi membangun sistem-sistem itu sehingga kita perlu membuat production house dan membuat bagaimana belajar antar platform dan seterusnya. Nah, ada dua hal yang sudah dilakukan ya di Fakultas Teknik. Saya terlibat di dalam kedua hal tersebut. Ini yang disebut dengan ICEL, Integrated Creative Engineering Learning Lab. Di situ. Saya bisa tunjukkan ini bangunannya 9 lantai, terdiri dari hanggar, kemudian co-working space, ruang pameran, lab fabrikasi, kemudian lab fisika bangunan, dan lab medical, dan seterusnya yang kaitannya dengan arsitektur nggak lain adalah bagaimana kita memperjuangkan urgensi dari arsitektur supaya kita hidup lebih baik di dunia ini. Nah, ini hanggar udah pasti kita bicara kemungkinan alat-alat yang kemudian kita gunakan sehingga kita bisa berubah dari teaching menjadi learningnya secara spesifik dari hanya mendesain dan membuat prototyping, design thinking dan making, jadi sekaligus keduanya. Kemudian bagaimana kita mengekspos entrepreneur dan seterusnya, karena kan expose itu menjadi sangat penting di arsitektur. Desain itu menjadi hanya di dalam kepala kita kalau kita nggak expose. Nah, yang kedua, yang selanjutnya itu yang agak penting itu adalah bagaimana kita berhadapan sama dunia nyata, industri, dan bagaimana kita berkolaborasi dengan disiplin yang lain. Nah, itu kenapa kemudian kami membuat beberapa lantai yang memang disitulah kemudian teman-teman di mahasiswa dari antar fakulti di Fakultas Teknik kemudian melebur untuk kemudian mereka membuat capstone yang kaitan dengan proyek-proyek yang mungkin akan memperbaiki kehidupan di Indonesia tentunya. Ini contoh-contohnya yang kemudian lagi dilakukan itu lantai per lantai sampai lantai 7. Kemudian yang terakhir itu ada tentang energi, lab terbarukan dan seterusnya. Nah, kemudian juga pasti bicara tentang green, ada bagaimana kita mempertahankan air, bagaimana sistem kontrol udaranya, kemudian bagaimana emisi karbonnya dan seterusnya. Ini kami lagi menuju ke sini.
Ini sudah hampir selesai. Sekarang sudah lagi landscaping. Hanggarnya sudah jadi. Ini hanggarnya kita bisa membuat berbagai macam prototyping. Mau pakai kaca, mau pakai kayu, mau pakai keramik, tanah dan seterusnya kita bisa lakukan di sini. Ini alat-alat yang kemudian untuk 3D printing dan seterusnya, mau pakai 3D printing dengan besi juga kita bisa, metal juga kita bisa lakukan di sini. Atau robot ini kita juga, karena making prototyping itu menjadi penting kalau kita bisa meminta robot untuk membuatkannya untuk kita, sehingga bisa kita dapatkan produknya lebih langsung tentunya. Nah, ini yang sedang sedikit lagi, ini semua alat-alatnya sudah jadi. Saya benar-benar looking forward sama bangunan ini. Kemudian dengan begitu kita bisa menghasilkan produk-produk yang ataupun arsitektur, pengetahuan arsitektur bisa didorong agak lebih jauh karena kita bisa menghasilkan berbagai macam prototyping, dan kita bisa memaksa mesin untuk kemudian melakukan produk arsitektur kita. Ini kalau kita bicara tentang making kayu, perlu ada outdoor workshopnya dan seterusnya. Di sini ini potongan-potongannya yang itu ruang pamerannya, kemudian hanggarnya dan seterusnya. Nah, ini smart classroom. Di sini kita waktu itu kita membangun sistem ya. Jadi kalau misalnya bukan hanya menjadi mahasiswa kemudian bisa diskusi dengan jarak tertentu dan tidak harus berada di sini, tapi kalau memang dia perlu berada di sini, kemudian sistemnya kemudian bisa dosen kemudian bisa mengajar untuk, ini kan layar-layarnya, kemudian bisa satu sistem. Ini sudah jadi, ini sistem yang kemudian dibangun dari smart classroom itu, ini sudah jadi, dan tapi masih berupa pilot. Kami akan bangun yang akan lebih digunakan lebih banyak lagi, karena ini kan pilot, karena sekarang ini ternyata waktu pas pertama kali kita bangun ini, kita belum menduga terjadi COVID, tapi kita menduga at some point dosen itu harus mampu mengajar dengan cara yang berbeda, dengan menggunakan cloud, menggunakan internet connection dan seterusnya, sehingga kita menyediakan fasilitas itu. Tapi ternyata begitu COVID, kita semuanya dipaksa untuk itu, tapi untungnya kita sudah membuat prototype di situ. Saya pikir itu ya yang bisa saya sharing ke teman-teman semua. Semoga ini pada prinsipnya sebenarnya apa yang kami lakukan di UI saat ini, mulai dari kaitan dengan bagaimana kemudian kurikulum studio kami berubah dengan kondisi sekarang, dan bagaimana kami menyongsong masa depan, dan kemudian bagaimana inline-nya dengan fasilitas yang ada di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Demikian. Wow, luar biasa ya teman-teman. Ini kalau kita lagi di satu ruang mungkin semua udah tepuk tangan. Yeay! Saya nggak tahu, apa mungkin saya sendiri yang sangat antusias melihat update tentang apa yang sudah dikerjakan oleh Prof. Yandi dan teman-teman di UI ya, luar biasa ya teman-teman. Saya banyak sekali buat note pertanyaan-pertanyaan, tapi saya akan mendahulukan teman-teman. Jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung silahkan tuliskan di kolom komen teman-teman. Jadi mau teman-teman mau bilang hebat, keren, bisa tuliskan di kolom komen juga, atau mau berikan pertanyaan juga bisa. Sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya, saya ingin juga menyapa di sini ternyata ada Kaprodi Arsitektur UIN Alauddin Makassar. Bapak Zulkarnain. Selamat malam, Pak Zulkarnain. Selamat malam, Pak Daniel. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Prof. Baik, Prof. Ya, syukur, Pak. Baik. Oke, teman-teman. Jika teman-teman ada pertanyaan, ada Pak Yohanes Bukajur. Oh iya, ada Pak Yohanes Firzal juga dari Universitas Riau. Halo, selamat malam Pak Yohanes. Ini Pak Yohanesnya. Mana? Yohanes. Ini Pak Yohanes juga. Ya, oke. Mungkin nanti sambil Pak Jo, nanti kalau udah bisa unmute, silahkan di-unmute Pak Jo. Oke, mungkin Prof, tadi saya, teman-teman silahkan tuliskan pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan secara langsung dengan Prof. Teman-teman yang ingin
berdiskusi secara langsung juga bisa raise hand secara virtual, nanti kita akan unmute mikrofonnya. Terima kasih kepada teman-teman yang hadir. Ini ada 138, tadi sempat 143 yang sudah hadir pada malam hari ini. Prof, tadi menyambung dengan apa yang tadi Prof tampilkan tadi di bahan paparan. Ini sangat, saya juga pribadi jadi teringat dengan sesi sebelumnya dengan Mas Mikta Farid nih, salah satu mahasiswa Prof dulu di UI. Mikta Farid. Halo? Teman-teman? Oke. Mikta, kedengaran suara saya? Iya, kedengaran Prof. Sorry, tadi saya agak sempat hilang. Ya. Betul, ya, Mikta mahasiswa saya waktu itu, Pak. Iya, jadi Mikta juga menjelaskan tentang performatif arsitektur seperti yang baru saja Prof jelaskan. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri kan, di Belajar Dari Mereka ini udah sesi ke-35, teman-teman. Belajar Dari Mereka, kita kumpulkan ada teman-teman dari, kemarin juga ada Ingot Siagian yang dari Google, menjelaskan tentang cloud, computational. Jadi, seperti yang Prof sampaikan tadi, bahwa kita perlu kolaborasi nih antar multidisiplin, gitu. Nggak lagi arsitek hanya berhenti di site-oriented project, tapi juga banyak hal-hal lain seperti computational, cloud tadi, bahkan sudah buat script. Saya juga dulu di zamannya saya mungkin belum ada itu, Prof, ilmu itu. Saya jujur, saya tadi melihat apa yang sudah dilakukan UI luar biasa. Oke, jadi Pak Gun Faisal atau Pak Trisno ada tanggapan? Ya, terima kasih Mas. Prof ini luar biasa ini presentasi dari Prof, dan kebetulan memang tadi menyinggung soal Mas Miftah ya, Mas Daniel. Ya. Ini saya teringat dengan sebuah kajian komputer dengan hubungannya dengan arsitektur. Itu ada landasan teoritiknya, Prof. Yang setahu saya itu tentang sibernetik. Jadi ada sekarang itu memang fenomenanya kita komputer itu mengamati manusia. Dulunya sibernetik di orde pertama itu, Prof, itu manusia yang mengamati sistem. Sekarang sistem harus bisa mengamati manusia gitu di orde keduanya. Ini saya langsung connect ke sana, Prof. Ini mungkin bisa ada korelasinya terkait dengan pembahasannya Prof ini. Untuk landasan teoritiknya seperti tadi performance ini. Bagaimana tanggapannya Prof terkait landasan teoritik untuk sibernetik ini, Prof? Ya, itu kalau teman-teman baca architectural design ya, AD itu memang selama mungkin 10 tahun terakhir memang dia membahas tentang bagaimana bisa lagi nih kalau kita mau update ya, kalau universitas itu adalah di mana tempat pengetahuan itu berkembang. Kalau nggak mau memang kita harus memaksakan diri untuk kemudian melakukan terobosan-terobosan. Nah, termasuk di antaranya itu adalah dunia digital. Nah, memang diskusi tentang cloud, event cloud, tadi itu ya macam-macam tadi itu ya. Kemudian AI, artificial intelligence, interactive design dan seterusnya itu menjadi penting untuk kemudian dibahas. Termasuk juga bagaimana performance yang sifatnya sangat arsitektur. Kalau tadi itu kan teori base itu. Apa iya ya arsitektur itu akan seperti itu atau sebenarnya barangkali kejauhan. Tapi sebenarnya diskusinya kalau dulu tuh pas saya belajar pas saya ambil di part saya di UK itu kita sempat dunia kedua itu artinya kita nggak bisa punya ruang di dalam dunia kita yang sekarang, tapi kita bisa punya ruang di dalam dunia internet dan seterusnya. Nah, di dalam dunia kedua itu kemudian tuh tanahnya diperjualbelikan dan seterusnya, itu sebenarnya dibuat mirip dengan apa yang terjadi dengan dunia yang pertama ini. Nah,
di situ kemudian performingnya kemudian ditiru dan seterusnya lah itu. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya sebenarnya memang sejalan dengan kemampuan matematik, kemampuan komputer, ternyata banyak hal yang cara kita mendesain harusnya menjadi berubah. Termasuk tadi itu kan sebenarnya manakala kita bicara tentang CFD, apakah dulu kan kita kalau misalnya menghitung pengudaraan kan kita menghitungnya berapa besar bukaan jendela, sekian persen, udara luar, udara dalam, sehingga berapa suhunya dan seterusnya. Itu kan berubahnya seperti apa, ilmu lingkungan dulu kalau saya belajar sama Pak Bian Bun. Nah, kalau sekarang barangkali dengan CFD itu semua bisa ketahuan berapa bukaannya, berapa itunya dan seterusnya. Nah, ini kan dulu kan tidak bisa dilakukan, simulasi itu tidak bisa dilakukan, sekarang sudah bisa dilakukan. Dan menjadi sangat mudah bagi kita kemudian mengambil konklusi dari sana untuk menghasilkan arsitektur yang memang seperti yang dibutuhkan, gampang, kelihatannya cantik gitu, padahal sebenarnya barangkali bukan situ ininya. Tapi performance terhadap bakteri, performance terhadap virus, performance terhadap pengudaraannya gitu kan, pengudaraan yang baik dan seterusnya, polusinya seperti apa gitu, kontaminasi seperti apa, itu yang jauh lebih penting daripada rumah sakitnya kelihatannya keren dan seterusnya. Tapi sebenarnya barangkali orang datang ke sana langsung ikut kena COVID, umpamanya seperti itu. Ya, dunia memang sangat berkembang pesat, Pak. Saya sendiri sebenarnya termasuk yang nggak bisa mengikuti itu, tapi kalau misalnya saya tidak mengikutkan itu, artinya saya membangun pengetahuan saya berdasarkan apa yang saya tahu dulu, maka sebenarnya berapa besar kerugian yang kita berikan kepada Indonesia, karena sebenarnya tugas pendidik mestinya bisa mengarahkan mereka menjadi lebih canggih, karena dunia yang akan mereka hadapi itu akan jauh lebih sulit daripada kita yang sekarang ini. Padahal CFD itu sudah cukup populer ya, Prof. Setiap hari Minggu kan kita ada CFD ya. Iya betul. Hanya CFD yang di sini. Ya, ini ada teman saya nih, Ahmad Heri Fuad, Pak Dr. Ahmad Heri Fuad, dia doyannya memang CFD itu, Pak. Ini CFD yang kan tesis doktornya tuh bahasnya CFD. Saya tadi, waduh, computational fluid lagi. Oke, mungkin teman-teman di sini ada yang memberikan tanggapan juga. Di sini banyak pengajar, mungkin saya juga ingin menyambut dengan hormat Bapak Ibu pengajar yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini, bisa memberikan tanggapan Bapak Ibu. Silakan info saya lewat kolom komen, nanti saya akan unmute. Oke, ini ada pertanyaan dari ini pertanyaan atau tanggapan ya. Melihat tayangan Prof Yandi, saya tidak meragukan bagaimana UI dapat melakukan aktivitas dengan nyaman untuk mahasiswa maupun dosennya. Apa yang kami alami di Palu sangat jauh dari paparan tersebut. Pada saat kami membuka classroom untuk MK Studio Perancangan, sebagian besar mahasiswa mengeluh di tempatnya sangat susah atau malah tidak ada sinyal. Lalu apa yang harus saya perbuat dengan masalah seperti ini? Dari Ibu Ahda Mulyati. Ya, saya bolak-balik ke Palu kemarin itu. Jadi setelah tsunami dan gempa, sebenarnya saya bolak-balik ke Palu karena saya membangun 5 sekolah di sana. Jadi Palu dan Sigi. Jadi saya waktu itu membangun Palu dan Sigi. Jadi saya tahu persis bagaimana kondisi di sana. Dan perlu diketahui sebenarnya mahasiswa kami itu bukan dari Jakarta saja. Jadi kasusnya saya sebenarnya ada satu mahasiswa yang berada di Nusa Tenggara Barat. Dan tempat-tempat lain. Jadi manakala kemudian COVID itu sebagian waktu itu diminta untuk kemudian kembali ke daerahnya masing-masing. Mereka sempat pulang, walaupun kemudian ada yang waktu itu ketahan. Karena kita susah ya untuk ini. Nah, itu yang kemudian membuat kami untuk membangun berbagai macam platform. Jadi ada yang kemudian dilakukan secara live, pakai Zoom itu paling gampang. Kemudian ada yang pakai Notes, ya. Ada yang digunakan dengan HP, dengan Line atau WhatsApp gitu. Ya. Tapi kemudian di situ kita sampaikan beberapa poin-poin penting, atau yang pakai kita rekam poin-poin yang feedback kita rekam, kemudian mereka bisa buka manakala mereka bertemu dengan internet dan seterusnya. Ya. Dan itu memang, maka tadi saya bilang keadaan sedapat mungkin jangan membuat kita menyerah, karena sebenarnya dengan begitu yang kita salahkan kan mahasiswanya akhirnya kan yang rugi.
mahasiswanya kemudian kita korbankan. Itu yang waktu itu saya dengan Prof Mita dan seterusnya gitu. Termasuk saya melakukan berbagai macam cara, termasuk juga sistem telepon. Karena kalau manakala dia tidak bisa pakai model ini, kita pakai telepon. Kita ngobrol, dan itu sambil mereka bisa kirim kapanpun. Kemudian saya cek gambarnya, dia buka satu-satu, kemudian kita telepon satu-satu ke mereka gitu loh. Atau tadi itu kan notes yang kemudian mereka baca ya, mereka dengar. Kan kita kan pakai kirim rekaman suara itu kan juga bisa, kirim rekaman film kan juga kita bisa. Itu yang cara-cara itu yang kita lakukan waktu itu. Dan ya akhirnya memang yang diharapkan adalah dan itu terjadi, mahasiswa UI memang kemudian mereka berkumpul di tempat yang ada sinyal, itu udah pasti. Mereka mencari sinyal dan seterusnya, itu udah pasti sih. Ya, seperti tapi saya memang, malam hari ini nih, Prof. Ya, pilihannya memang ada, Pak, karena jadi agak susah gitu. Mau nggak mau, memang mungkin nggak bisa live terus-menerus gitu ya, tapi manakala kemudian dia ketemu sinyal, dia tahu persis feedback dari kita, dia tahu persis apa yang harus dilakukan oleh dia. Iya. Mungkin suatu saat nanti kita bisa langsung terkoneksi secara live ke radio TV ya Pak, Prof. Mungkin one day. Sekarang kan masih terpisah nih. Kita hanya bisa live lewat data ya. Tapi mungkin one day kita bisa langsung pakai sinyalnya radio TV itu. Mungkin. Saya juga kurang. Mungkin lebih gampang diakses. Cepat perubahan dari data itu memang sangat cepat Pak. Sehingga menurut saya, terus terang kami di UI dipaksa untuk mengubah studio kami, mengubah soal studionya itu karena kondisi COVID sekarang. Kalau dulu kami minta mahasiswa untuk kamu cari site, kamu datang ke site-nya, kamu kumpulkan itunya, kamu nongkrong di sana selama berhari-hari dan seterusnya. Kalau sekarang kita minta kamu lihat data apa yang ada di dalam society, data apa yang ada di Amerika, data apa yang terjadi di Singapura. Kamu lihat perubahan aktivitasnya, kamu lihat perubahan belanjanya, sehingga kamu bisa memprediksi kemungkinan ruang arsitekturnya seperti apa yang likely akan terjadi di masa nanti. Iya. Itu persis seperti data-driven mindset. Itu tema topik kita kemarin, Prof. Data-driven mindset. Ya, makanya arsitek itu mesti entrepreneur in a way, karena dia harus melakukan sesuatu berdasarkan data. Data itu bisa sifatnya pasti kita punya regresinya ya. Nah, karena manakala kita bisa membangun garis itu, kita bisa memprediksi apa yang akan hadir dan apa yang akan hilang. Nah, kalau kita bisa memprediksi itu, sebenarnya programming ruang hidup arsitektur itu sebenarnya lebih bisa ketahuan. Iya. Menarik. Prof ngulang. Ini beda sama dulu kan, Pak. Kalau dulu kan memang kita kalau bikin arsitektur kita belajar dulunya bikin apa ya? Oh, kita ulangin bikin yang sama. Tapi sekarang dari data kita bisa tahu kalau kita bikin yang sama, maka kemungkinan bisnis kita akan hancur. Karena itu barangkali sudah sampai ke jenuh gitu. Mamanya seperti itu. Mungkin nanti di sesi selanjutnya kita bisa buat juga topiknya predictive architecture, Prof. Seperti yang Prof sempat infokan sebelumnya. Bisa, Pak. Ya, ini ada Ibu Aisyah dari Prancis ini, dari UIN Alauddin Makassar juga. Kabar, Bu. Ibu Aisyah, silakan Ibu Aisyah. Udah sampai di Prancis, Ibu ya. Apa kabar, Bu? Dulu pernah ketemu. Ibu Aisyah. Tapi belum di-unmute. Udah. Belum di-unmute. Udah. Oh ya, oke. Maaf lagi di jalan. Ya. Jadi ininya pertanyaannya adalah sampai dalam semester berapakah kira-kira kita mengenalkan program ini kepada mahasiswa kita, karena tuntutannya barangkali tidak semua kurikulum di Indonesia itu kan sama, itu yang masih sementara masih digodok oleh Aptari juga kan, di mana misalnya standar pengenalan komputer itu seperti apa. Kalau yang kemarin contoh minggu lalu dari Bang Mikta kalau nggak salah, kalau dari Jerman, emang semester 1 mereka udah dikenalin. Jadi nggak perlu manual-manual lagi, Prof. Gitu. Nah ini kita memperkenalkan itu kepada mahasiswa kita di tahap bagaimana. Kemudian pertanyaan kedua,
tadi Prof menyinggung tentang kolaboratif. Itu juga yang kayaknya sekarang sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa dengan multimedia kita berkolaborasi dengan bidang lain itu sangat memungkinkan. Tetapi bagaimana menerapkan semua misalnya perancangan arsitektur kita itu untuk berkolaborasi dengan bidang-bidang yang mungkin akan terskip proses perancangannya dengan bidang mereka. Contohnya mungkin dengan TI. Jadi ada terskip gitu loh proses perancangannya. Aduh maaf ini lagi di jalan. Ya. Pakai masker ya Bu. Ini kayaknya banyak udaranya yang terhirup pakai masker. Iya. Oke, Prof. Makasih banyak. Ya, terima kasih Bu. Iya. Kalau kapan komputer, sebenarnya itu kan kembali ke pemahaman saya. Sebenarnya kurikulum di universitas itu kan diatur oleh universitasnya masing-masing. Jadi mangga itu mau di awal semester, mau di kapanpun itu. Tapi ada hal yang sebenarnya agak penting di Indonesia. Di Indonesia itu yang penting itu adalah kebudayaan kita sangat kaya sebenarnya. Kita punya membatik, kita punya mengukir, kita punya menganyam, kita punya apapun itu yang sifatnya sifatnya itu berbeda, menjadi unik. Dan itu hanya bisa dibuat oleh manusia. Kalau komputer, mereka akan membuat sesuai dengan perintah kita. Komputer kan pada dasarnya dia bodoh. Jadi kita minta kerjakan begitu, ya dikerjakan. Tapi kalau nggak kita minta, dia nggak bisa kreatif. Kecuali yang sekarang, kita mau ngomongin AI. Tapi AI kan tetap aja dia bodoh karena diprogram untuk itu. Dia kalau datanya nggak ada, data prediktifnya nggak ada, dia tidak akan bereaksi terhadap itu. Sedangkan kalau manusia bisa melakukan itu. Nah, memang kemudian kalau UI, kami memang tadi itu engagement itu skala ruang, rasa, kemudian warna dan seterusnya itu akan lebih berasa kalau dilakukan sendiri. Kelebihan dari arsitektur, kita punya art. Art itu akan memperkuat kita terhadap bidang kita. Seni itu membuat kita bisa bekerja lebih lama. Ya. Tapi kalau mesin kan dia bekerja lebih lama karena nggak ada rasa lain ya. Dia bisa bekerja terus-menerus. Kalau kita tuh seninya itu yang membuat kita bekerja lebih lama. Sehingga kami memang sengaja meminta tahun pertama, kedua, itu mahasiswa memang bekerja berdasarkan itu dalam mesin itu kan jadi langsung aja dia bekerja, itu cuma yang dilihat itu adalah thinkingnya. Nah, kami pengen supaya mahasiswa kami itu mengembangkan jati dirinya sendiri. Nah, sehingga kemudian komputer kami perkenalkan di sebenarnya prinsip tentang komputernya, digital design-nya kita perkenalkan di awal, tapi untuk proyek-proyek arsitektur dan seterusnya kami minta itu memang tidak terganggu oleh itu, kecuali kalau kaitannya sama representasi yang digital, seperti tadi tuh misalnya dia harus dengan Photoshop dan seterusnya, itu kan lain ya untuk tahap akhirnya gitu. Tapi kalau making-nya itu kita enggak. Walaupun di awal kita udah memperkenalkan mereka untuk gambar representasi digital itu pasti ya di awal ya, tapi proyeknya tidak gitu. Nah, kolaborasi memang sekarang sangat penting. Kasus kami waktu pas membuat sekolah Indonesia di Palu, itu kita memang rely on sama teman-teman yang ada di Palu untuk kemudian melihat kondisinya dan seterusnya. Jadi sistem kontrol koordinasi dan seterusnya memang kemudian lewat connection yang kita punya. Di situ ada teman-teman dosen dari Tadulako, kemudian mahasiswa Tadulako, mahasiswa UI, dosen UI, kemudian kita sama-sama, dan ILUNI kemudian sama-sama lewat platform itu. Nah, memang belakangan kan kemudian arsitektur itu tidak berdiri sendiri. Arsitektur itu harus ada bidang-bidang yang lain. Nah, ini yang kalau si Fitri Pius kan bilang kalau seorang arsitek hanya tahu praktis saja, dia tidak akan kemana-mana. Kalau seorang arsitek itu taunya cuma teori aja, seperti berburu bayangannya sendiri. Terbang tinggi, menjauh di sana, tapi nggak akan pernah jadi kenyataan. Nah,
arsitek itu harus tahu teori dan praktek. Dia harus tahu disiplin yang lain, dia harus tahu kolaborasi dan seterusnya. Nah, dengan dia tahu itu, dia bisa mempengaruhi orang lain. Dia bisa menjadikan idenya menjadi jadi karena dia tahu persis bagaimana bekerjanya, bagaimana sistemnya, dan seterusnya. Nah, ini kan mempengaruhi orang lain ini kan sebenarnya sangat penting di kita karena itu fungsinya arsitek itu kan adanya kan di situ. Kita kan ide itu harus dari arsiteknya gitu, sehingga kalau idenya dia punya ide tapi tidak bisa mempengaruhi orang lain jadi susah gitu loh. Nah, open mind, terbuka terhadap disiplin yang lain itu memang harus menjadi sebuah habit tentunya. Dan itu yang sekarang memang sedang kami lakukan di UI. Di riset cluster saya umpamanya, memang kami sekarang lagi terbuka terhadap berbagai bidang, termasuk di antaranya medical tadi itu. Medical itu memang medical atau psikologi itu menjadi bidang-bidang yang kemudian, atau teknologi itu bidang-bidang yang sekarang lagi sedang kami bangun secara bersama-sama. Sedapat mungkin jangan di skip, Bu, karena kalau misalnya di skip memang kemudian pasti akan ada yang missing. Disitulah sebenarnya ilmu arsitektur menjadi sangat penting. Nah itu teman-teman, ini sudah guru besar arsitektur UI loh yang ngomong teman-teman. Jadi ini perlu open terhadap cabang ilmu lain. Nah kemarin sudah ada Indonesia Sehat juga dari Pak Adi Utomo Hatmoko tentang arsitektur yang sehat ya teman-teman. Jadi besok juga teman-teman di belajar dari mereka juga ada teknologi nuklir. Nah jadi di belajar dari mereka ini sudah banyak ini yang mengundang expert atau orang-orang yang sudah ahli di cabang-cabang ilmu lain. Jadi saya harapkan teman-teman juga bisa open nih loh. Sudah disarankan oleh Prof. Yadi pada malam hari ini. Jadi ini saya juga mau ada membacakan dari Ibu Aquini Afrilia gitu. Selamat malam Mas Daniel, selamat malam Prof. Saya Mayada. Oh ya, Mayada dari UIN Makassar. Keren sekali informasinya Prof, mengagumkan ya, saya setuju. Boleh tahukah proses mendesain lab yang baru saja Prof presentasikan itu berapa lama? Sangat relevan dengan kondisi pandemi, padahal COVID-19 dimulai di bulan Maret ini dan bangunannya terlihat sudah berdiri kokoh. Itu dia bertanya, Prof. Kok bisa sesuai dengan kondisi pandemi saat ini? Itu the power of meramal. Bukan, Pak. Nah ini, saya setuju. Karena tadi Prof memberikan satu terminologi yang menurut saya relatively new, predictive architecture gitu. Nah, nanti kita perlu satu sesi lagi karena ini mungkin landasannya dari situ ya, Prof. Ya, jadi sebenarnya saya tuh selalu merasa saat yang terbaik untuk melakukan perubahan adalah saat yang terbaik kita. Itu kan. Jadi kalau sudah terlambat, kalau sudah dalam keadaan itu kita pasti nggak punya waktu untuk melakukan perubahan. Jadi waktu itu saya ingat manakala dekan UI, dekan Fakultas Teknik mau maju sebagai dekan, dia minta saran ke saya. Terus saya bilang yang dibutuhkan oleh Fakultas Teknik itu adalah bagaimana kita mengkolaborasikan pengetahuan kita yang kaitannya dengan 4.0 ini. Kurikulum itu harus berubah dari yang sifatnya teaching oriented itu menjadi learning. Mahasiswa harus punya kemampuan untuk memproduksi pengetahuannya sendiri dan berefleksi dari pengetahuan yang dihasilkannya. Nah ini kan yang kalau di dalam bahasan sekarang itu kita bicara apa sih pendidikan 4.0 dan seterusnya atau 4 dan seterusnya lah ya. Itu kan yang pendidikan yang 4.0 itu kan kemudian menjadi isu belakangan. Nah begitu pandemik ini kan yang, tapi memang sebenarnya sebelum saya mendesain lab itu, sebenarnya saya sempat selama 2 tahun itu berkecimpung yang namanya evidence based design. Evidence based design itu kalau misalnya dilihat kemarin kami barusan menerbitkan tulisan kami dalam satu jurnal di Infection Control, itu tentang bagaimana kita memahami ruang kita berdasarkan evidence based research, Jadi evidence based design. Jadi kita melakukan desain berdasarkan evidence dari riset kita. Jadi contohnya tadi itu kita memahami bagaimana partikel bergerak, maka kemudian kita bisa membangun arsitektur berdasarkan perubahan pergerakan dari partikel di udara.
saya sempat presentasi tentang hal itu di Thailand, dan waktu itu kita dapat best paper di sana. Wow. Nah ini ternyata COVID itu malah kita bicara tentang itu, gitu loh. Sehingga waktu itu saya tahu persis mestinya kan ini kan kalau misalnya kita baca jurnal dan seterusnya, kita tahu persis nih apa pergerakan pengetahuan itu akan seperti apa dan kita bisa memprediksikan. Nah, salah satu hal yang penting yang kemudian jadi penting itu adalah memaksa universitas mesti melakukan perubahan terhadap bagaimana belajarnya. Nah, belajar itu kan tidak bisa dipaksa begitu saja, dia harus ditemankan dengan fasilitasnya. Yeah. Jadi kalau yang sekarang ini kan kebanyakan tuh jadi di Indonesia tuh jadi agak kagok karena antara keadaan dengan fasilitas nggak sinkron. Yeah. Nah ini yang walaupun sebenarnya di FT itu agak ketinggalan, mestinya tadinya kita berharap jadi sebenarnya kita terlambat 2-3 bulan dari kondisi. Kalau misalnya kejadiannya benar-benar, kalau harusnya di tepat waktu kemarin, tapi kemana satu dan lain, karena waktu itu pondasinya ternyata ketemunya agak susah gitu, jadi pesawatnya proyeknya agak delay sedikit gitu loh, sehingga kita baru bisa diresmikan dalam waktu dekat ini. Tapi kita, menurut saya, kurikulum itu tentang itu, kurikulum itu tentang bagaimana kita memprediksi kemungkinan perubahan dari pola pendidikan dan bagaimana kita memprediksi kemungkinan fasilitas yang akan menyertai dari prediksi kemungkinan perubahan itu. Ya. Dan untungnya waktu saya menyampaikan ke dekan menyambut baik itu karena memang missingnya pengetahuan di apapun itu yang kita buat itu mesti berkolaborasi, termasuk bahkan yang sekecil-kecilnya lah. Kemarin kan kita bicara tentang ventilator itu kan kayaknya susah banget, padahal begitu kita ketemu satu sama lain antara satu bidang dengan bidang yang lain ternyata begini Indonesia aja bisa kok gitu loh. Atau saya mendesain sekolah Indonesia Cepat Tanggap. Cepat Tanggap. Ya, sekolah Indonesia Cepat Tanggap itu kan sekolah yang didesain dengan 1 hari saja, 1 hari selesai, dibangun dalam 2 minggu selesai gitu ya, dan bisa dipakai lengkap dengan interior dan seterusnya. Di Palu, di Sigi sana sebenarnya itu kan juga karena kolaborasi satu sama lain gitu. Jadi bukan cuma kita aja, dan ada riset di situ di dalamnya. Nah, ini kan yang kita bisa memang arahnya kan memang harus ke situ. Hebat ya, Prof. Itu terinspirasi dari Prambanan nggak, Prof, itu didesain 1 hari dibangun 2 minggu? Banget sebenarnya jangan reinventing the wheel. Kita harus tahu ada banyak cara gini. Sebenarnya kita bisa nggak membuat mobil-mobilan dalam 30 menit umpamanya. Kalau saya bilang begini kan pasti akan susah. Tapi kalau misalnya saya kasih ini teman-teman, nih saya kasih rodanya Lego, saya kasih brake-nya Lego dan seterusnya, bisa nggak dalam 20 menit membuat mobil-mobilan? Mungkin semuanya bisa bilangnya. Nah, sehingga yang saya desain itu adalah brake Lego-nya. Nah, manakala kemudian kita terus terang kita lagi mengusahakan kita mendorong ini ke Indonesia yang lebih besar. Bagaimana membuat sekolah yang lebih baik dengan sistem yang kita bangun. Saya lagi mencoba ke Dikti. Semoga lebih banyak lagi, Prof. Itu sekolah Indonesia Cepat Tanggap tumbuh terus. Mudah-mudahan, Pak. Karena keadaan sekolah di Indonesia kan memprihatinkan. Ya. Wow. Nah, Prof, tadi Prof masih ada waktu ini? Silakan, Pak. Oh iya, oke. Tadi saya agak sedikit tertarik ya, jadi agak salah fokus gitu dengan berbicara tentang lab-nya ini. Lab-nya itu lantainya epoksi, which is mahal kan, Prof. Terus ada robot-robotnya gitu loh, Prof. Nah itu mungkin robot memang mahal. Ya, mungkin untuk pengajar-pengajar lain supaya bisa tahu juga atau teman-teman lain, itu kok bisa punya dana sebesar itu untuk membangun lab sebesar itu, Prof, semuktahir itu? Sama seperti sekolah Indonesia Cepat Tanggap, kita membangun 8 sekolah dengan duitnya sebenarnya nggak ada, Pak. Jadi waktu pas pertama kali saya membangun sekolah Cepat Tanggap itu sebenarnya duit yang terkumpul itu hanya untuk 1 kelas di Lombok, tapi berakhir dengan
kami membuat sebuah sistem gitu, membuat apapun itu ya proposal atau apa dan seterusnya, kita jualan lah apa segala macam ya, jangan malu kan. Kalau misalnya kita jualan malu ya pasti nggak akan jadi gitu loh. Jadi ya saya siapapun itu yang kemungkinan teman atau siapapun yang memungkinkan untuk membantu ya saya jabarin aja. Mudah-mudahan dia bantu. Nah, lab yang di FTUI juga sistemnya sama. Jadi tadi itu kalau misalnya tadi itu ada Smart Classroom itu didanai oleh tidak didanai oleh dari negara spesifik, tapi kemudian kita mencari siapa yang mau bantu kami gitu. Kita harus berani, kita harus kalau di Indonesia kan biasanya kita dapat project baru kita kerjakan desainnya. Di UI kita di FT kita nggak begitu. Kita mulai aja. kita gambar, kita desain, untung-untungan ada yang mau gitu kan. Udah kita jualan gitu. Kita cari nih dananya dari mana. Nah, pasti bisa mulai. Nah, si dana yang apa yang terjadi dengan si lab tadi itu sebenarnya sebagian dari pembangunannya itu didanai oleh perusahaan besar. Jadi memang kami jabanin keliling dari satu kantor ke kantor yang lain, kita datangin satu-satu untuk kemudian kita pastiin ini mau bantu nggak nih, karena kalau misalnya kan pendidikan itu adalah ujung tombak. Jadi kalau misalnya mereka, maksudnya saya kadang-kadang suka prihatin karena kadang-kadang kita dengar kan pengusaha Indonesia menyumbang dan ikut untuk bermimpi. Mungkin itu, Pak. Baik. Wow, luar biasa. Semoga bisa jadi ide baru nih buat teman-teman, khususnya mungkin dari Pak Trisno nih di UIN Alauddin Makassar, mungkin mau bikin lab canggih seperti itu. Iya. Bikin aja, Pak. Mimpi aja, Pak. Ya, maksudnya gitu. Kita kan kerjaan kita kan membuat mimpi. Kalau saya ya, untung-untung ada yang bayarin mimpi kita gitu loh. Ya memang masalahnya kadang-kadang kita takut untuk bermimpi, sehingga kita nggak mau kita padahal dengan sekarang kalau bikin pakai SketchUp dan seterusnya kan kita bisa lebih cepat ya. Kan kadang-kadang juga yang disebut dengan desain drawing yang beneran itu kan sebenarnya memang butuh waktu yang lama gitu loh. Desain development. Tapi kalau misalnya untuk awal-awal kan ide-ide sebenarnya kan itu bisa cepat dan bisa terprediksi semuanya. Dan menurut saya itu karena kita pekerjaan kita untuk membangun mimpi sebenarnya, dan kalau kita tahu itu bagus untuk institusi kita, ya saya waktu itu memang memutuskan untuk ya udah gitu loh. Kita ya bikin aja dulu, nanti. Untung-untungan ada yang membantu. Wow, just ternyata do ada. it ya. Jangan ditunda-tunda ya, Prof. Just do it, Pak. Ya, apa yang baik langsung dilakukan ya, Prof. Just do it. Wow. Oke, ini mungkin Pak Zulkarnain, ada yang mau ditambahkan, Pak Zulkarnain? Iya. Iya, makasih Prof. Atas inspirasi yang diberikan kepada kita semua pada malam hari ini, termasuk para tenaga pengajar. Tadi ada hal yang saya sangat sepakat dengan pendapat Prof, bahwa sebenarnya keadaan itu yang mendesak orang untuk mencoba adaptif dan berbuat sesuatu yang baru. Dan itu yang saya beberapa bulan lalu waktu berkunjung ke UIN Alauddin, itu banyak hal yang di-share oleh Prof Yandi kepada kami. Dari yang disampaikan tadi, pada dasarnya saya pribadi sangat kagum atas hal-hal yang dibuat oleh Prof Yandi. Proses kekaguman saya itu waktu Prof Yandi itu presentasi di UIN, Prof. Karena banyak hal yang diberikan kepada kami, oh ternyata bisa gini juga ya. Hal yang saya tertarik itu waktu Prof Yandi memaparkan satu desain yang inspirasinya itu dari bakteri. Itu yang masih ada di pikiran saya. Sama yang ini, yang proyek di Palu
Dan karena ada proses kekagetan dalam tanda petik adanya pandemi ini, sehingga baik pengajar maupun mahasiswa itu berupaya untuk survive dalam hal proses transfer knowledge ya. Dan yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Prof. Yandi, saya lihat ketika memberikan materi baik di UI maupun di sesi ini, itu selalu menekankan pada aspek ada sense yang Prof. Yandi sampaikan, misalkan bahwa dalam proses desain itu kayak di UI ya manual, pada dasarnya proses manual itu nanti diedit dengan menggunakan Photoshop dan seterusnya. Dan jujur makna dari desain itu kurang, dan itu yang saya banyak pelajari dari Prof. Yandi. Terima kasih Prof atas sama-sama Pak materinya, dan terima kasih kepada Pak Daniel dan teman-teman dari belajar ini. Terima kasih atas waktunya. Makasih. Ya, sama-sama Pak Zulkarnain. Mungkin ini ada salah satu lagi, ini Kaprodi dari Tanri Abeng University, Kaprodi Arsitektur dari Tanri Abeng University, ini Prof. Pak Firmansyah. Oh, ya. Terima kasih. Selamat malam Prof. Yandi. Ya, selamat malam Pak. Salam kenal dari kami. Ya. Ya. Terima kasih sekali paparannya, luar biasa Pak Prof. Yandi ya. Jadi kami juga memang di Tanri Abeng University terbilang kampus baru, juga kami juga sedang berusaha mencari bentuk ya terhadap pembelajaran arsitektur kami sebenarnya. Cuma yang kalau kami lihat dari pendekatan di UI, di Prof. Yandi, itu kan pendekatannya sudah melalui satu proses yang modern ya, konsep pembelajaran juga sudah modern, pendekatannya pun juga sudah berbasis software. Nah, untuk mahasiswa mungkin di masa mereka yang masih muda, mereka senang ya untuk bisa coba belajar hal yang baru. Tapi kadang-kadang kan untuk di bagian sisi pengajar, terutama bagi pengajar yang sudah di atas ya usianya, kadang-kadang agak susah nih untuk back kembali ke sesuatu yang modern, mempelajari. Nah, takutnya apakah nanti bisa ada gap ketika mahasiswanya menguasai, tapi pengajarnya kurang menguasai terkait teknis tersebut, sehingga nanti akan jadi masalah. Atau memang polanya adalah dibuat cluster, jadi memang dosen-dosen yang memang mengajar terkait hal-hal yang dengan software ini sendiri, ada klaster dosen lain memang yang lebih ke teoritis dan sebagainya. Mungkin seperti itu, mohon arahannya atau masukannya mungkin dari Prof. Yandi seperti apa. Terima kasih. Iya. Untuk diketahui, saya sebenarnya tidak bisa untuk melakukan scripting dan seterusnya. Dan harus tidak bisa. Karena kalau misalnya saya bisa, maka saya akan buat itu semua sendiri. Nah, kalau saya buat sendiri, maka kemungkinan tidak akan terjadi, tidak bisa memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu yang kemudian kolaborasi. Nah, kita harus tahu kita nggak bisanya di mana. Kita harus tahu kita nggak taunya di mana. Nah, dengan kita nggak taunya di mana, kita lebih bisa memikirkan secara menyeluruh tentang apa yang kita perjuangkan. Tapi kalau kita bisa semuanya, itu pasti nggak akan jauh lebih baik. Nah, sehingga sebenarnya yang harus dilakukan itu adalah, kalau saya melihatnya, ya memang harus ada identifikasi keunggulan dari masing-masing dari dosennya, keunggulan dari SDM-nya. Unggulnya di mana dan seperti apa, dan kemudian dia bagaimana kemudian maju bersama. Jangan dipaksa, karena kalau misalnya dipaksa pasti jadinya nggak happy gitu lah. Tapi yang saya tahu persis itu adalah untuk yang senior pasti punya wawasan, dia punya pandangan terhadap sesuatu yang lebih luas. Senior menjadi salah kalau dia memaksakan pikirannya terhadap masa datang. Karena barangkali sudah terlambat. Nah, tapi senior itu juga bisa menjadi salah kalau dia tidak bisa membongkar, tidak bisa men-challenge yang muda untuk maju lebih jauh. Ini kan problemnya kan di situ. Nah, menurut saya sebenarnya harusnya ini kita mesti tahu keunggulan kita di mana, kan kita mesti tahu kelemahannya di mana.
Dan ini kalau misalnya digabungkan itu mestinya menjadi sangat powerful. Dan rasanya sih tadi tuh masa sekarang itu adalah masa literasi data. Jadi anak-anak muda generasi Z itu mereka dengan mudahnya kemudian berhadapan apa yang terjadi di dalam screen ini. Mereka bisa manuver dengan mudahnya, mereka bisa melihat angka itu sebagai ruang, mereka melihat cacing itu sebagai ruang dan seterusnya. Scripting kan tentang itu. Sementara kan kita belajarnya kalau kita potong, kita dirikan, kita baru bisa ngeliat ruang gitu, paketnya dan seterusnya. Nah ini kan harus di blending keduanya. Dan rasanya sih ini cuma masalah memberikan kesempatan sih Pak. Memberikan kesempatan. Jangan sampai kita mengajarkan sesuatu karena kita takut kita nggak tahu. Padahal sebenarnya kan bukan itu gitu loh. Kita harus berpikir kita mesti memberikan koridor kesempatan bagi seseorang sehingga dia bisa belajar itu. Dengan begitu dia bisa menghadapi dunianya untuk masa depan. Ya. Itu kan mempersiapkan beda, ya, membekali ya, Prof. Nah, kemampuan kita, pengalaman kita bisa tahu bagaimana perubahan itu terjadi. Nah, perubahan dan bagaimana kita beradaptasi itu kan jadi lebih penting, resiliensi. Nah, ini kan yang harusnya itu kan yang harusnya dipelajari. At the end sebenarnya saya melihat universitas itu tempat belajar attitude, belajar resilience, belajar bertahan terhadap perubahan zaman dan seterusnya. Itu yang jauh lebih penting daripada, makanya sebenarnya sih kalau dulu saya belajar CAT aja kayaknya udah CAT satu tangan ya dengan ketik gitu, itu kayaknya udah jago banget udah gitu jago ya. banget itu. Wah, udah jago banget itu. Ya. Tapi yang kita saya nge-CAT gitu. Sekarang kayaknya untuk SketchUp aja mesti tertatih-tatih gitu ya. Apalagi kemudian mesti pakai Ruby dan seterusnya gitu kan, tuh yang aduh ini apa lagi kan, ada Ruby dan seterusnya gitu-gituan. Belum lagi kita mesti pakai program-program yang lain yang Form Z atau apapun itu gitu. Itu kan semuanya kan banyak sekali kan itunya. Tapi saya pikir mereka itu berada pada platform itu yang kita pelajari. Kalau apa yang kita pelajari kemudian yang kita ajarkan ke mereka sebagai sebuah teknis itu pasti nggak akan berguna karena society-nya akan berubah. Sehingga kita mesti memberikan mereka ruang untuk learning. Jadi makanya learning itu sekarang berubah dari teaching ke learning. Nah, learning itu yang sebenarnya menjadi penting. Bagaimana kita menyediakan platform learning bagi society yang sekarang. Kemampuan learning itu yang akan membuat dia bisa bertahan. Ya. Salah satunya belajar dari mereka, Prof. Learning from them. Kalau versi ini itu yang learning harus di universitas dan learning menjadi kita bisa mendapatkan dari orang lain. Jadi kalau misalnya cuma satu arah saja itu tidak akan berguna, tidak akan menjadi pengetahuan. Menjadi pengetahuan manakala kita mendapatkan sesuatu kemudian kita bisa merefleksikan menjadi pengetahuan kita. Ya. Wow. Oke, ini ada satu pertanyaan, mungkin kita ambil sebagai pertanyaan penutup ya, Prof, supaya tidak terlalu larut buat Prof juga. Dari Pak Eko Purwono, kalau saya nggak salah Pak Eko Purwono ini koordinator Prodi Arsitektur di ITERA, kalau saya nggak salah ya. Ini yang jawab Bu Mita aja ya Pak ya. Pak Eko Purwono. Ya. Bagaimana Prodi Arsitektur UI menyikapi program Kampus Merdeka ini? Oh iya, Pak Eko. Nah, ya memang sebenarnya sih tadi tuh Kampus Merdeka itu kan tentang bagaimana mahasiswa memiliki pilihan untuk menjadi merdeka. Mereka punya kesempatan untuk memilih gitu. Nah, kan itu kan ininya ya. Karena dengan mereka bisa memilih, mereka berkembang sesuai dengan yang mereka. Ini yang kita membangun banyak sebenarnya. Itu kurikulum harus ada memberikan membuka koridor-koridor terhadap pilihan-pilihan itu. Kurikulum mesti terbuka pengetahuan yang beredar di mana seterusnya. Anak-anak mesti mampu di sana. Sehingga
Sehingga tadi tuh arsitektur itu bukan lagi melulu tentang apa yang kita pelajari masa saya dulu gitu ya. Tapi barangkali pengetahuan yang lain at some point itu harus bisa kita bawa ke dalam arsitektur. Itu satu hal. Merdeka Belajar juga sebenarnya membuka segala pembelajaran. Mereka dipaksa untuk satu cara itu bahkan akan berat bagi seseorang. Tapi kalau misalnya kita melihat bagaimana seseorang kemudian membangun cara belajarnya sendiri dan berat di situ in a way. Tapi memang kita kan bukan guru silat tanda kutip yang kemudian memberikan, kita lebih kayak koki ya, yang kemudian biarkan aja si mahasiswanya kemudian membangun masakannya sendiri dan dia memahami nature dari foodnya dan seterusnya, sehingga dia bisa membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan apa yang dia suka dan dia rasakan kan. Wow. Nah, dengan begitu sebenarnya kurikulum kita harus dirubah. Kurikulum dirubah, kemudian fasilitas itu dirubah. Tadi itu sebenarnya fasilitasnya memang kita langsung menyikapi dengan tadi itu membuat satunya lab tadi itu. Kemungkinan capstone, kemungkinan proyek-proyek yang berbasis multidisiplin dan seterusnya. Itu kemudian kita lakukan di sana. Sekarang memang akhirnya kita berbicara bukan cuma di arsitektur, tapi kita berbicara terhadap berbagai bidang. Kalau di teknik itu kan ada 7 departemen. Kita bicara dengan orang metalurgi, kita bicara dengan teknik mesin, sipil, dan seterusnya. Nah ini memang ini sekarang kan masih dalam tahap pembicaraan, tapi sebenarnya antara tadi itu saya kan bertanggung jawab terhadap pembangunan gedung tadi itu, di teman-teman yang lain mereka bertanggung jawab terhadap bagaimana pengetahuan itu blend antara semua departemen. Ini cara diannya mereka bisa mengembangkan pengetahuannya, wawasan mereka menjadi lebih luas. Mereka membangun pengetahuan mereka sendiri. Nah, kemerdekaan itu yang sebenarnya bagi saya itu jauh lebih penting karena dengan demikian memang akhirnya mungkin seberapa arsitek yang bagaimana itu kan yang jadi pertanyaannya. Arsitek yang seperti apa? Karena yang dicari itu adalah kalau kita seseorang itu punya kemerdekaan, tentunya dia akan menghasilkan hasil yang jauh lebih baik daripada dia terkungkung terhadap kemerdekaan tadi itu. Kami melakukan itu sih sekarang, dan tentu ini dalam proses ya, dan saya juga nggak tahu sejauh mana bisa dikembangkan. Tapi kalau kasusnya tadi itu contohnya itu kan kemudian kami di UI, kemudian kita ke Lombok, kita ke sesuatu salah satu yang di kampus kita membangun tempat nih berikan jadi penting. Jadi yang dibangun adalah memberikan impact terhadap salah satu kunci penting untuk dilihat. Itu baik. Mungkin kalau lebih di ya. Halo, ya. Pak Eko udah ini ya. Oh, oke. Pak Eko sudah bilang terima kasih ini, Prof. Oh, sorry, ini saya memang agak kesulitan koneksi ini di Pekanbaru ini. Tantangannya demikian nih. Jadi mungkin Prof, itu tadi pertanyaan terakhir yang kita tampung. Mungkin ada kata penutup gitu dari Prof yang akan diberikan kepada teman-teman belajar dari mereka pada malam hari ini, Prof, sebagai penutup, Prof. Beranggapan itu kan Edian sebenarnya manakala kita membangun belajar arsitektur dan seterusnya, yang agak penting itu sebenarnya kita menemukan apa yang kita cari. Dan saya yakin sebenarnya setiap orang itu punya keunikannya sendiri, punya sesuatu yang, karena kan kita punya kebudayaan yang relatively, mungkin kita sama-sama orang Indonesia, tapi kita punya latar belakang yang berbeda, kita punya interest yang berbeda.
Dan pengalaman saya waktu pas membuat pameran Tanahku Indonesia, saya tahu persis itu tanah Indonesia sangat kaya, warnanya sangat banyak, proses untuk menghasilkan produk dari tanahnya itu sangat beragam. Dan semuanya bukan berarti satu dan lain hal itu menjadi lebih buruk, tapi kita mesti melihat ada keindahan tersendiri yang dibangun dari perbedaan itu. Nah, artinya kan ini sekarang kan kita mesti balik lagi, kita punyanya apa? Ya. Yang punya kita itu, kalau di dalam bahasa Jawa itu menjadi memperindah yang indah. Jadi kita harus melihat yang kita punya apa, itu yang harus kita perindah. Jangan meniadakan itu, karena kalau kita meniadakan itu, kemungkinan orang lain yang akan mengambilnya. Nah, itu satu sisi. Kemudian sisi yang lain yang agak penting kalau menurut saya adalah bagaimanapun juga kita harus melengkapi diri kita dengan kemungkinan persenjataannya. Kalau memang dunia digital itu menjadi salah satu platform untuk bertarung, maka mau nggak mau kemudian itu harusnya wajib gitu. Kita harus belajar ke sana gitu loh. Tapi kita juga mesti tahu kalau manakala mereka belajar dunia digital, kita belajar dunia digital, kalau yang kita pelajari sama, kita nggak akan istimewa. Kita harus balik lagi kepada apa yang istimewa dari kita. Nah, barangkali kalau misalnya kemudian culture kita menjadi pemberi menjadi hal yang sangat penting, artinya kita harus membangun pengetahuan kita berbasis penggabungan itu. Nah, dengan demikian sebenarnya kita bisa menjadi unik, menjadi eksis di dalam peta pengetahuan yang dibangun di Indonesia. Jadi tidak ada yang bisa bilang kalau dia tertinggal atau bukan, simply saya berbeda dan saya unik dan saya membangun pengetahuan saya sendiri dan itu sangat bagus. Wow, terima kasih sekali Prof. Yandi atas waktu yang diberikan, atas ilmu yang diberikan, atas inspirasi yang diberikan, atas ide yang diberikan. Banyak sekali hal-hal baru yang kita dapatkan pada sesi Rabu malam hari ini di Belajar dari Mereka. Dan terima kasih juga kepada ini banyak, saya yakin ini banyak teman-teman Prof. Yandi juga. Jadi luar biasa sesi pada malam hari ini, banyak sekali membuka wawasan-wawasan baru, khususnya di dalam studi arsitektur. Saya juga yang berlatar belakang arsitek juga banyak dapat insights baru, knowledge baru, di mana saya jadi punya motivasi tambahan ini untuk menambah lagi, upgrade terus ilmu seperti yang baru saja Prof. Yandi sarankan gitu. Dan kemudian saya juga berterima kasih karena Prof. mengatasnamakan UI ini, terima kasih atas kesediaannya berbagi pada malam hari ini. Langkah yang kita ambil saat ini adalah langkah yang baik untuk kemajuan bangsa ini, Prof. Jadi inspirasi. Terima kasih Pak atas kesempatan sharingnya Pak. Ya, dengan senang hati Prof. Nanti masih ada satu lagi loh Prof, tadi predictive architecture atau Car Free Day tadi, CFD tadi, itu juga luar biasa. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada UIN Alauddin Makassar, kepada Pak Kaprodi, Pak Zulkarnain, Pak Sutrisno, Ibu Siti Aisyah, luar biasa dukungan dari UIN Alauddin Makassar terhadap gerakan ini, dan kepada Pak Gun Faisal, Pak Yohanes Firzal dari Universitas Riau juga terima kasih, dan kepada para pengajar-pengajar lain dari ITERA, dari khususnya ini Pak Firmansyah dari Tanri Abeng University, dari UNSA. Wah, luar biasa Prof. Ini malam ini banyak sekali ini yang datang dari institusi pendidikan. Semoga malam hari ini dapat menjadi satu landasan baru untuk menciptakan ide baru di Universitas Bapak dan Ibu mengajar. Mungkin begitu saja. Ya, bagaimana Prof? Ya, terima kasih. Saya juga sangat berterima kasih loh dikasih kesempatan. Wah, saya juga sangat berterima kasih ini Prof. Luar biasa ini pada sesi malam hari ini. Terima kasih Prof. Jadi begitu saja, mungkin saya akan tutup teman-teman. Terima kasih atas dukungannya terhadap belajar dari mereka. Belajar dari mereka tidak akan dapat tumbuh, tidak akan dapat terus menghadirkan para tamu-tamu inspiratif tanpa dukungan dari teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terus berdampak baik bagi teman-teman di sekitar teman-teman dimanapun berada. Terus berjuang selama masa pandemi ini. Terima kasih Prof. Terima kasih ya. Terima kasih Prof. Selamat malam Prof. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Ya.